Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rami Sapang, Stambuk 093 2020 0060 dari kelas C2, kelompok 1B, frekuensi 2, Laboratorium Fisika Dasar, jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Muslim Indonesia Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan percobaan dari pesawat Atwood. Langsung saja, tujuan dari percobaan pesawat Atwood yang untuk instruksi umumnya yaitu mahasiswa dapat memahami penggunaan pesawat Atwood dalam tetapan gravitasi. Sedangkan tujuan instruksi khususnya yaitu mahasiswa dapat menjelaskan gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Dan yang kedua, mahasiswa dapat menentukan gravitasi, mahasiswa dapat menentukan percepatan. Teori-teori yang berkaitan dengan percobaan pesawat Atwood. Yang pertama itu gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan yaitu gerak yang terjadi pada suatu benda di mana kecepatan benda tersebut adalah konstan. Yang kedua itu gerak lurus berubah beraturan, di mana kecepatan benda tersebut berubah-ubah terhadap waktu sehingga menyebabkan percepatan yang tetap. Teori yang lain yaitu gerak melingkar. Gerak melingkar adalah jika sebuah benda dapat bergerak dengan cara melingkar dilakukan pada benda, maka akan berlaku persamaan gerak lingkar. Sehingga dalam hal ini ada fisis momen inersia atau momen lembab yang ekuivalen pada besaran fisis massa pada gerak momen inersia. Suatu benda pada pokok harganya sama dengan porosnya. Teori lain yang berkaitan yaitu hukum 1 Newton, 2, dan 3 Newton. Hukum 1 Newton yang berbunyi jika gaya yang bekerja pada sebuah benda itu total, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam, dan benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak lurus dengan lintasan dengan rumus sigma F sama dengan 0. F itu gaya dengan satuan Newton. Dan untuk bunyi hukum Newton yang kedua adalah ketika gaya bekerja pada sebuah benda, maka benda akan memperoleh percepatan yang arahnya searah gaya total dengan rumus sigma F sama dengan M kali A. F itu sama dengan gaya Newton, M itu massa benda kilogram, dan A itu percepatan dengan 1 meter per sekon pangkat 2. Dan untuk bunyi hukum Newton yang ketiga adalah ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama dengan rumus F aksi sama dengan F reaksi. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan pesawat Atwood yaitu stopwatch, massa beban kepingan, neraca analitik, peraga pesawat Atwood, rollmeter, dan beban silinder. Dan prosedur percobaannya yaitu pertama menyiapkan alat peraga pesawat Atwood, lalu memasang M1 dan M2 buah pemberat, kemudian biarkan bergerak melintasi CBA. Setelah itu menghitung dan mengamati waktu tempuh dari XBC dan XBA serta mengukur pola XBC dan XBA. Pengamatan dilakukan beberapa kali sampai data terkumpul. Dan yang terakhir menimbang massa beban M1 dan M2 menggunakan neraca analitik digital. Tabel hasil pengolahan datanya yaitu nilai XBC 1-nya 0,7, XBC 2-nya 0,3, untuk TBC 1-nya 0,21, TBC 2-nya 0,19, TBA 1-nya 0,3, XBA 2-nya 0,7, TBA 1-nya itu 0,92 dan TBA 2-nya itu 1,57. Nilai A1-nya 4,65, A2-nya 3,17, G-nya 5,16 dan G2-nya 43,92 dengan nilai MB-nya sama dengan 0,012 kg dan MS-nya 0,158 kg. Pembahasan dari analisa pengolahan data yang membuktikan bahwa semakin besar jarak maka waktu tempuh yang dibutuhkan semakin besar, sedangkan semakin kecil jarak maka waktu tempuh yang dibutuhkan
semakin kecil. Hal ini sesuai dengan hasil yang didapatkan pada percobaan di mana XDC dengan jarak 0,7 m dan 0,3 m membutuhkan waktu selama 0,21 sekon dan 0,19 sekon. SBA dengan jarak 0,3 m dan 0,7 m membutuhkan waktu selama 0,92 sekon dan 1,57 sekon. Pada percepatan benda diperoleh nilai 4,65 meter per sekon pangkat 2, 3,17 meter per sekon pangkat 2, serta pada percepatan gravitasi diperoleh nilai 65,16 meter per sekon pangkat 2. Kesimpulan dari percobaan pesawat Atwood yaitu berdasarkan hasil praktikum dapat memahami penggunaan pesawat Atwood dalam penentuan tetapan gravitasi, dapat menjelaskan peristiwa gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, dan dapat menentukan nilai percepatan serta nilai gravitasi. Ayat yang berhubungan yaitu Quran Surah Al-Mulk ayat 3 yang artinya yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang sesuatu yang tidak seimbang, maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.